Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang fikih. Buka bukunya, materi kurban. Kita akan membahas materi kurban. Silakan buka bukunya di halaman 22. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian kurban, saya akan bercerita sedikit tentang kurban, di mana ibadah kurban ini telah dilakukan sejak Nabi Adam, bukan baru-baru ini, atau bukan sejak Nabi Ibrahim, tetapi sudah diajarkan sejak Nabi Adam. Saat kedua putra Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil berkurban sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Yang pertama, pengertian kurban. Dalam bahasa Arab, koruba yakrubu kurbanan, artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban itu adalah penyembelihan binatang yang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyembelihan binatang kurban ini dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sesuai dengan perintah kurban ini didasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3 dan Al-Hajj ayat 34. Bisa saja buka bukunya di halaman 22 sampai dengan halaman 23. 2. Hukum kurban ialah ibadah yang disyariatkan bagi umat Islam yang mampu melaksanakan ibadah kurban. Bagi umat Islam, hukumnya sunnah muakkad. Tetapi jika ia mampu dan tidak melakukannya, ia akan tercela menurut pandangan agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya menyembelih kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah dari Rasulullah SAW. Dan menurut sabda Rasulullah yang lain, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Sesuai dengan di buku halaman 24. Silakan buka bukunya ya nak. Yang ketiga, sejarah singkat perintah kurban. Sejarah singkat perintah kurban ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya yakni Ismail. Silakan dengarkan dan tonton video berikut ini ya nak. Dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Tentu kita ketahui di setiap tahunnya orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikan daging kurban kepada orang-orang yang berhak. Lalu, bagaimana kisah singkat kurban? Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu, Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya
Aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya, lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Baiklah nak, itu tadi sejarah singkat perintah kurban yang mana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya yang bernama Ismail. Berdasarkan peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan Idul Adha. Ya, yang keempat, waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban setelah selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari tasyrik. Ingat nak, tetapi jika kita menyembelih hewan tetapi bukan pada tanggal yang telah ditetapkan, itu hanya termasuk penyembelihan biasa, bukan termasuk penyembelihan hewan kurban. Jadi, jika kita ingin berkurban pada waktu tanggal 10 Zulhijjah, itu dimulai pengorbanannya sampai dengan 3 hari berikutnya, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dilaksanakan pengorbanannya setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Tetapi jika kita ingin kurban tapi tanggal 14 Zulhijjah, berarti anak ustazah tidak berkurban namanya. Itu anak ustazah hanya penyembelihan biasa saja. Itulah waktu penyembelihan kurban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, kurban untuk lebih dari satu orang. Sesuai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah pada tahun Hudaibiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Di mana yang kita ketahui hewan kurban itu, kambing itu untuk 1 orang nak, tidak bisa kita untuk berdua. Sedangkan sapi, berkurban sapi itu adalah 7 orang dan unta juga 7 orang. Dan perlu anda sudah ketahui kenapa kita dianjurkan untuk berkurban bagi yang mampu, karena salah satu hewan-hewan kurban ini adalah kendaraan kita di akhirat. Jadi jika kita mampu, berkurbanlah. Selanjutnya yang B, ketentuan binatang kurban. Jenis binatang yang sah untuk berkurban adalah jenis binatang ternak yang dipelihara dan dikonsumsi dagingnya. Salah satunya ada 4 macam hewan kurban, yaitu kambing atau domba, sapi, kerbau, dan yang terakhir adalah hewan unta. Itu adalah 4 binatang yang ketentuan untuk dikurbankan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh binatang kurban, yang pertama adalah cukup umur dan tidak cacat. Maksud di sini adalah tidak pincang atau sangat kurus ataupun sakit.
Yang pertama, ketentuan umur binatang kurban. Adapun ketentuannya yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi disebut musinah. Yang B, kambing yang sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang C, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Dan yang terakhir, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. 2. Cacat binatang kurban. Binatang yang sah untuk berkurban adalah binatang yang baik dan tidak cacat. Ada 4 macam penyebab tidak sahnya untuk berkurban, yaitu yang pertama, sakit mata atau buta, sakit-sakitan atau tidak sehat, pincang kakinya, terlalu kurus, dan tua sekali atau yang sehingga seakan tak bersumsum, sangat tua, sudah tua banget. Nah, itu tidak boleh dijadikan kurban ya nak. Dan salah satu kakinya, entah kaki depan atau kaki belakangnya pincang, nah itu tidak boleh kita jadikan untuk berkurban. Yang untuk berkurban emang benar-benar binatang yang sehat walafiat dan gizinya baik, badannya berisi, gemuk. Jadi untuk yang kita konsumsi itu ada dagingnya, ada sumsumnya, kesehatannya yang terjamin binatangnya. 3. Pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mendapatkan keridhoannya. Dan juga ibadah kurban ini sebagai sarana ibadah sosial untuk berbagi dengan orang-orang yang lemah. Dan juga daging kurban hendaknya dibagikan masih dalam bentuk daging mentah agar bisa diolah dagingnya itu menurut yang pemiliknya atau yang menurut sendiri-sendiri masing-masing mau diolah seperti apa. Seperti gambar berikut ini. Ini adalah pemanfaatan daging kurban yang telah diolah dalam pembuatan rendang, sate, ataupun sup. Jadi, maka dari itu hewan kurban dibagikan dalam bentuk daging mentah agar si penerima bisa berkreasi untuk dalam hal memasak daging mentah itu. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula, seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah mempunyai tujuan khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Serta kambing dan domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya.
Hikmah pelaksanaan akikah antara lain menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membebaskan anak dari ketergadaian. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam, serta memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Baiklah Ustazah, itu tadi materi kita terkait tentang kurban dan akikah. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku tulis latihan. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.